Mengawali informasi pagi ini, Jubir FPI Munarman yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah di media sosial mencabut gugatan pra-peradilan kepada penyidik Polda Bali. Pihak Polda Bali membantah adanya kesepakatan tertentu terkait proses penyidikan dalam pencabutan gugatan tersebut. Tersangka kasus dugaan fitnah Munarman tiba-tiba membatalkan gugatan pra-peradilan yang ditujukan untuk penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali atas penetapan status tersangkanya. Munarman maupun tim kuasa hukumnya belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pencabutan gugatan pra-peradilan tersebut. Namun yang pasti jadwal sidang yang seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Senin pagi tadi batal karena pihak menggugat mencabut gugatannya. Polda Bali sebagai tergugat mengaku baru mengetahui pencabutan tersebut hari ini. Pihak Polda membantah adanya kesepakatan tertentu dengan Munarman untuk mencabut gugatan tersebut. Seperti diketahui, Munarman yang diperiksa sebagai tersangka selama 2 hari pada pekan lalu tidak ditahan oleh penyidik Polda Bali. Kami tidak tahu sampai seperti itu kenapa kok yang bersangkutan mencabut ya. Kami tahunya hanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri. Tadi ada putusan bahwa yang bersangkutan mencabut. Buktinya sampai sekarang walaupun isu-isu rumor itu kan sudah santer ya, tapi kita baru tahu tadi, makanya tim dari Bitkum Polda Bali tetap datang di Pengadilan Negeri Denpasar seperti itu. Kabid Humas menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur meski adanya pencabutan gugatan tersebut. Penyidik masih mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Jika terdapat bukti baru tidak menutup kemungkinan Munarman akan kembali diperiksa oleh penyidik. Munarman dilaporkan oleh seorang pria bernama Z Hasan pada tanggal 16 Januari lalu karena diduga menyebarkan berita fitnah melalui media sosial YouTube. Di video tersebut, Munarman menyebut pecalang kadang-kadang melempari rumah penduduk dan melarang sholat Jumat. Setelah memiliki alat bukti yang cukup, penyidik Treskrimsus akhirnya menetapkan Munarman sebagai tersangka pada hari Selasa pekan lalu. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Oke, terima kasih ya. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.